Halo, selamat datang dan selamat kembali mendengarkan program Sopi seputar obrolan para inspiratif. Nah, hari ini aku ditemenin sama Kang Lutfi. Boleh nih Kang kenalan dulu sama para pendengar di rumah. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lutfi Abdul Hakim. Sekarang menginjak di semester 6 jurusan Pendidikan Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia. Wah, berarti semester 6 ya, angkatan 2021. Ya, betul sekali. Oke, Kang Lutfi gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Teteh bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih Kang. Nah, para teman-teman di rumah nih Kang sudah tidak sabar untuk mendengarkan obrolan kita hari ini juga cerita-cerita dari Kang Lutfi yang mana pada hari ini akan membahas tentang gimana sih cara jadi mahasiswa yang aktif, salah satunya dengan mengikuti ajang duta. Nah, dengar-dengar Kang Lutfi ini ikut Duta Bahasa Jawa Barat ya, betul? Iya. Iya, dan dengar-dengar juga nih, alhamdulillahnya Kang Lutfi tahun ini jadi juara Duta Bahasa Jawa Barat Ya. tahun 2024. Oke, nah mungkin boleh diceritain Kang kenapa Kang Lutfi pilih Duta Bahasa gitu, di antara sekian banyak Mm-mm. duta yang ada gitu. Oke, alasan pertamanya karena ingin naik kelas. Karena sebelumnya saya sudah mengikuti perlombaan duta bahasa pelajar Oh, yang oke. Jawa Barat. Jadi memang ada tren di duta bahasa pelajar Jawa Barat itu untuk bisa istilahnya upgrade atau naik kelas gitu. Jadi emang ingin meneruskan Mhm. dan dari saya SMA kelas 1 itu sudah mengikuti duta duta lainnya dan saya juga bisa membandingkan gitu. Dan untuk duta bahasa Jawa Barat ini bisa memfasilitasi saya untuk bisa berkomunikasi secara Betul. efektif karena kan komunikasi efektif itu bisa dicapai dengan bahasa yang kuat dan bahasa yang baik. Betul, tapi ini kalau mengingat latar belakang ya Kang Lutfi ini kan dari pendidikan masyarakat ya Hmm. betul. Nah, sementara ikutnya ajang duta Hmm. bahasa, nah apakah Kang Lutfi punya interest yang lebih di bidang bahasa atau memang apa ya istilahnya nubruk batas gitu atau coba-coba aja karena emang suka bahasa? Sebenarnya saya eh, lebih ke apa ya, ingin belajar lebih gitu Mhm. kepada soal bahasa, terutama untuk bahasa daerah dan juga bahasa asing. Saya bukan yang terlalu mahir gitu, Mhm. tapi saya memiliki kecintaan untuk terus belajar karena di jurusan pendidikan masyarakat itu diajarkan mengenai pendidikan sepanjang hayat dan saya merasa ini harus diimplementasikan ke diri saya dengan Mhm. ya belajar bahasa. Oke, nah mungkin banyak pendengar yang belum tahu sebetulnya ajang duta itu seperti apa Kang? Apakah seperti lomba dan tugas-tugasnya itu biasanya seperti apa? Oke, untuk duta ini secara umum sebenarnya berbeda ya dengan perlombaan lain. Kan kalau perlombaan lain misalnya lomba baca puisi, ya Mhm. sudah ada persiapannya, terus perlombaannya, dan setelah itu sudah gitu. Ya, kalau Oke, misalnya menang ya menang, kalau misalnya kalah ya ya udah ya gitu udah ya. gitu ya. Dan tidak ada kelanjutannya. Tetapi kalau untuk duta rata-rata itu ada tugas yang harus diemban Mhm. selanjutnya gitu. Contohnya gitu. Contohnya kalau di duta bahasa itu Iya. seperti membuat video konten dan juga sosialisasi kepada masyarakat tentang bahasa. Seperti misalnya penggunaan bahasa daerah Mhm. yang baik itu seperti apa dan juga penggunaan bahasa arkais ataupun kesalahan-kesalahan penulisan itu di ruang publik yang memang harus dibenahi itu lewat sosialisasi dan juga edukasi langsung ke masyarakat. Contoh programnya ada lewat perlombaan juga Mhm. ada festival bulan bahasa yang baru saja sekitar beberapa bulan yang lalu sudah dilaksanakan oleh Balai Bahasa yang tentunya didukung oleh Duta Bahasa Jawa Barat. Jadi Duta Bahasa Jawa Barat ini adalah perpanjangan tangan dan mitra dari Balai Bahasa Jawa Barat. Oh, berarti langsung di bawah Balai Bahasa Jawa Iya, Barat ya? betul. Betul, wah keren sekali nih. Nah, kalau ini kan duta bahasa ya, Kang. Apakah ada
perbedaan ya pasti ada gitu ya, perbedaan yang signifikan atau perbedaan yang membedakan duta bahasa dengan duta lainnya. Apakah mungkin ada syarat tertentu atau syarat khusus kalau misalnya mau ikut duta bahasa? Salah satu ciri khas yang memang saya bisa identifikasi gitu dari duta bahasa ini memang tidak terlalu merujuk kepada kontes kecantikan gitu. Ada beberapa duta yang mengarah ke sana, tapi untuk duta bahasa ini lebih ke fokus pada substansi gitu. Jadi sedikit mengarah ke akademis, tetapi lebih ke bahasa. Oke, kalau misalnya waktu daftar nih Kang, apakah ada syarat khusus misal harus hafal sekian bahasa atau harus fasih dalam bahasa-bahasa tertentu atau dibebaskan gitu? Ada standarnya. Jadi memang harus pertama harus bisa menguasai bahasa Indonesia, itu wajib ya Iya karena kita betul. orang Indonesia. Terus harus bisa bahasa daerah dan juga bisa menguasai bahasa asing. Jadi untuk duta bahasa Jawa Barat ini harus bisa menggaungkan soal Trigatra Bangun Bahasa. Apa Trigatra tuh? Bangun Bahasa itu ada mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan juga kuasai bahasa asing. Oke, bahasanya berarti bahasa Inggris kayak gitu atau di luar bahasa Inggris? Bebas untuk Oh bahasa bebas. asingnya. Dan bahasa daerah pun ada 3 untuk di Jawa Barat. Nah itu bebas memilih, bisa bahasa Melayu Betawi, bisa bahasa Indramayu Cirebon, dan juga bahasa Sunda. Yang memang mayoritas orang Jawa Barat itu menguasai bahasa ini. Oke, ada nggak sih Kang tips untuk memilih ajang duta? Karena kan sekarang di zaman digital di Ya. Instagram tuh seliweran banget yang namanya ajang duta yang diadain secara online lah, Ya. secara offline lah. Dari Kang Lutfi sendiri ada tips nggak untuk nemuin oh passion kita tuh di duta A, di duta B gitu? Oke, saya ingin rangkum menjadi 4 hal deh. Oke, Yang seru pertama, nih. menentukan dulu minat dan juga menyadari minat. Jadi banyak sekali ajang duta dengan fokus di berbagai macam bidang, dan kita bisa menanyakan pada diri sendiri apa sih yang diinginkan dan apa yang digeluti oleh diri sendiri. Kalau saya misalnya di pendidikan masyarakat gitu Iya, kan masih ada relevansinya gitu iya dengan betul. eh, apa dengan Budaya edukasi gitu bahasa. ya, antara bahasa dan juga edukasi, karena di edukasi itu membutuhkan bahasa yang kuat. Nah, itu bisa jadi salah satu bentuk apa ya, identifikasi dari minat. Kalau misalnya di apa di lingkungan berarti masuk ke duta lingkungan, ataupun misalnya di pendidikan gitu. Berarti bisa ke Duta duta pendidikan. pendidikan. Nah, itu yang pertama. Jadi identifikasi terlebih dahulu minatnya apa. Kalau misalnya memang belum tahu minatnya, tapi nggak mungkin ya nggak ada minat ya. Iya betul. Iya, Paling ya belum nemu titik terangnya aja iya, mungkin ya. gitu. Pasti Atau ada bisa minat. bisa dicoba dulu gitu ke salah satu duta gitu. Apakah cocok atau tidak gitu. Nanti juga dalam prosesnya bisa menemukan mana yang membuat nyaman dan tidak. Untuk yang kedua itu ini lebih ke eksternal. Kan tadi kan internal ya untuk Betul. minat. Kalau eksternal kita lihat ajang dutanya apakah kredibilitasnya bagus atau tidak gitu. Apakah sudah bermanfaat untuk halayak atau belum. Itu bisa menjadi pertimbangan untuk kita. Tentunya kita memiliki harapan untuk bisa memiliki kebermanfaatan untuk banyak orang, dan kita bisa melihat kredibilitas dari sebuah ajang untuk kita bisa menyalurkan dengan maksimal potensi kita di ajang tersebut gitu. Dan yang ketiga, kita bisa melihat manfaat dan juga kesempatan yang disajikan atau yang diberikan oleh ajang tersebut. Seperti misalnya pelatihan ataupun Oke. kesempatan untuk bisa mengedukasi ke masyarakat, bersosialisasi. Itu salah satu hal yang tentunya perlu kita lihat. Dan yang keempat, kita harus melihat juga testimoni dan Oh juga iya. alumni dari ajang tersebut. Ini merupakan indikator dari ya masih berhubungan dengan kredibilitas juga ya. Dari testimoni dan juga alumni ini kita bisa tahu tingkat apa ya
bagus atau tidaknya ajang tersebut. kualitasnya Ya gitu ya. kualitasnya betul sekali. Oke, itu mungkin tips dari Kang Lutfi. Nah, kalau dalam segi persiapannya nih, Kang Lutfi sendiri pas mau daftar ajang duta bahasa itu persiapannya apa aja sih, Kang? Jujur saya tidak terlalu menyiapkan awalnya Oh untuk ya, ya saat pendaftaran karena saya mendaftar di akhir di malam-malam di oh, malamnya maksudnya berarti gitu. malam deadline-nya Ya, baru daftar. malam penutupannya baru saya Wow. daftar karena memang asalnya tidak berencana untuk mendaftar di tahun ini tapi di tahun depan. Tetapi saya memikirkan kembali bahwa tahun depan itu kan semester akhir ya Betul, saya betul. dan harus menyusun kemungkinan agak susah gitu untuk membagi waktunya. Tetapi saat ini saya sedang magang dan cuma 3 hari saja gitu ya Magangnya. untuk di permagangannya. Jadi memang ada waktu dari Kamis sampai Minggu untuk bisa berkegiatan lain dan Oke. saya memutuskan untuk mengikuti bebas ini. Tapi apa tuh Kang gebrakannya sampai malamnya berani langsung untuk daftar? Pasti kan ada berkas segala macam yang harus dipersiapkan gitu ya. Ya. Untuk berkas, kebetulan saya sudah menyiapkan. Oh, Iya, udah. tapi memang tidak dikirim saja gitu. Oh, Ya, oke. sudah disiapkan. Awalnya sudah didorong untuk mengikuti karena kan saya dari duta bahasa belajar, jadi memang udah mengenal Oh ya, beberapa orang yang eh, mengikuti duta bahasa Jawa Jawa Barat yang Barat. dewasanya. Nah, jadi memang didorong, tetapi saya sempat mundur tidak jadi karena sempat bertabrakan dengan kesibukan, tapi ternyata ada perpanjangan. Oh, Ya, kesempatan berarti ya. iya. Tapi tetap saya di perpanjangan tersebut pun masih mendaftar di malam terakhir. Iya, Oke, ya, berarti apa ya? Menyempatkan iya, kesempatan-kesempatan akhir gitu iya. ya. Tapi saya emang sudah menyiapkan dari beberapa tahun sebelumnya gitu. Kayak tertarik pengen, tapi menyicil saja gitu dari segi pengetahuan, segi bahasanya dicicil gitu. Jadi emang sudah menyiapkan dari lama. Iya. Oke, nah kalau dari segi skill atau hal-hal yang diperlukan nih kalau misalnya kita mau daftar duta khususnya ajang duta bahasa gitu apa tuh Kang Lutfi? Yang pasti bicara publik ya, atau public speaking Public itu speaking. wajib sekali. Saya salah satu orang yang memang masih belajar untuk bicara publik, tetapi ketika kita berfokus untuk belajar dan bertumbuh, tidak terlalu fokus pada kesempurnaan, selalu ada saja apa ya, hal-hal yang membantu gitu di tengah jalan. Oke, balik lagi ke apa ya, kemampuan tadi bicara publik. Selanjutnya soft skill secara umum, Iya baik itu betul dari secara umum. berpikir kritis, bahkan bicara publik juga masuk ya ke soft Soft skill skill umum. ya. Terus ada juga berpikir kreatif dan juga bisa berkolaborasi ataupun teamwork itu sangat dibutuhkan karena duta bahasa Jawa Barat itu kan tidak hanya tunggal sendiri, jadi Iya. memang berkoordinasi dengan lainnya. Jadi di duta bahasa Jawa Barat itu bukan hanya sepasang saja yang bekerja, tapi ada juga sekitar 40 Berapa ya, ya? 40 dan juga angkatan-angkatan sebelumnya yang akan bekerja sama di duta bahasa Oke. gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Kang, setelah terpilih jadi Duta Bahasa Jawa Ya. Barat, itu tugas-tugasnya selain mengedukasi di platform sosial media, terus juga memberikan dampak-dampak sosial ke lingkungan, itu ada nggak tugas spesifiknya atau hal-hal yang harus dikerjakan atau dituntaskan gitu? Untuk tugasnya, ini per individu atau per kelompok? Dua-duanya berarti. Oke. Untuk per individu karena duta itu adalah ikon, model Betul. dan juga percontohan bagi yang lainnya. Tentunya di dalam kehidupan sehari-hari pun harus bisa menjadi representasi dari gelar duta tersebut. Kalau misalnya mendapat gelar sebagai duta bahasa, berarti memang harus mau untuk belajar bahasa dan juga selalu menampilkan cara berbahasa yang baik gitu. Walaupun memang belum sempurna, tapi harus menunjukkan keinginan untuk Iya, memperbaiki ya betul-betul. gitu. Selain itu, Selain itu yang untuk individu ya. individu ya. Dan
individu pun nanti akan mendapatkan berbagai macam tawaran pekerjaan, baik itu dari pihak balainya ataupun pihak dari Ikadubas. Ikadubas itu Ikatan Ikadubas. Duta Bahasa Jawa Barat, Oke. ya, yang mengikat seluruh duta bahasa Jawa Barat. Itu bisa dapat tawaran dari situ, yang tentunya tidak jauh dari secara publik ataupun sosialisasi edukasi mengenai kebahasaan. Biasanya melekatnya itu pewara atau MC, Oh iya ya, betul. pewara MC dan juga moderator, ya, sepaket itu, Iya betul. ataupun jadi operator yang Operator. memang apa ya, terikat dengan kebahasaan, itu pasti selalu ditawarkan. Itu untuk individu, dan untuk kelompoknya kurang lebih sama, lebih ke menjadi panitia dalam kegiatan festival bahasa. Bahkan kemarin baru saja ya, saya dan juga rekan-rekan saya itu bertugas di festival Bulan Pendidikan di Sabuga ITB, Oh iya ya, betul. untuk ya mendukung festival tersebut, di mana kita juga ikut untuk mempromosikan bahasa di stand. Oh Ada iya. standnya, ya, ada stand Balai Bahasa di Sabuga itu. Jadi banyak ada sekolah-sekolah, ada juga lembaga-lembaga yang tentunya di bawah Kemendikbud yang mendirikan stand di sana. Oke. Ya, Oke, Kang Lutfi. Nah, kalau selama proses seleksi gitu ya, Kang Lutfi ada nggak hal atau cerita menarik yang paling berkesan banget gitu selama proses seleksi kemarin? banyak sih ya. Banyak, oke. Ya, Yang paling berkesan yang banget paling gitu sampai berkesan sekarang. saat mengerjakan KTI. KTI. Iya, jadi ada penugasan untuk membuat semacam program tentang kebahasaan, dan tentunya harus dituliskan melalui karya tulis ilmiah. Dan saya mendapat waktu yang cukup sedikit karena emang keterbatasan waktu di samping magang dan juga ada kegiatan organisasi yang saya ikuti. Jadi memang sedikit alokasi waktu gitu yang Oke. eh, saya dapatkan saat itu, dan harus mengejar KTI dalam waktu sehari. Ya, Satu hari. 1 hari. Itu individu berarti. Iya, individu. Wow. Iya, sehari. Tapi untuk ide ada, cuman tetap kan kalau untuk Iya. menuangkan gitu, baik itu dari tampilannya dan juga dari elemen-elemen seperti grafis yang harus disiapkan gitu, yang harus ditampilkan, itu kan tentunya membutuhkan waktu yang Iya lama, betul, ya. perlu waktu. Ya, sempat trauma dengan prosesnya karena membuat otak saya tuh seperti ingin meledak gitu. Tetapi saya berusaha untuk kembali kepada niat saya, dan saya kembali untuk fokus mengerjakannya dan bisa menikmati prosesnya walaupun sampai menangis. Wow. Ya, karena memang setertekan Iya itu betul. harus mengejar tenggat waktu, tetapi bersyukur akhirnya sudah melalui itu semua Iya, gitu. betul. Tapi emang agak horor gitu ya, satu hari ngerjain KTI. Wow, Iya, agak ya, sebenarnya untuk peserta lain kemungkinan ada yang memang memiliki banyak waktu, tapi saya ada kesalahan sih dari saya juga karena saya cenderung menunda-nunda gitu. Saya pikir itu bisa diselesaikan di 2 hari atau 3 hari. Ternyata ketika ditunda-tunda kita tidak banyak tahu yang gitu iya. kesibukan kita nanti yang muncul ke depannya. Ternyata saat menjelang 3 hari atau 2 hari ada gangguan gitu, ada Ada iklan lah iya. dari kegiatan lainnya dan tidak sempat. Ternyata jadi kesisa 1 hari saja untuk mengerjakan gitu. Oke. Tapi dari pengalaman itu pastinya jadi pembelajaran gitu ya. Iya, Oke. jadi lebih apa ya, terdorong untuk lebih disiplin gitu. Benar-benar memang di kompetisi ini tuh mengajarkan saya untuk disiplin karena banyak peraturan yang memang harus ditaati dan harus diikuti. Dan apabila tidak diikuti tentunya itu akan berpengaruh Iya terhadap betul. penilaian. Jadi memang harus diikuti dan
harus sinkron gitu dengan segala instruksi ataupun perintah yang diberikan selama kompetisi. Nah, ngomong-ngomong tentang hal-hal yang berkesan selama proses seleksi ini, kalau di Duta Bahasa Jawa Barat itu proses seleksinya tuh ada apa aja, Kang? Selain berkas gitu ya? Oke, itu banyak ya dan Oke, memang padat. Pertama kan berkas. Nah, betul. setelah berkas itu diseleksi menjadi 100 besar. Oh, Ya, 100 50 besar. putra, 50 putri. Dan itu mengikuti seleksi 100 besar. Tahapannya ada mengikuti TKBI, itu TKBI. tes kemampuan berbahasa Inggris, ya, yang dilaksanakan di Balai Bahasa, dan juga setelahnya ada SI 3 bahasa. SI 3 Ya, bahasa. ini Apa aja tuh sesuai? ya sesuai yang eh, emang didaftarkan. Tentunya bahasa Indonesia, terus untuk bahasa asingnya memilih, dan Bahasa bahasa daerah daerah. juga memilih. Kalau saya saat itu tentunya untuk bahasa asing, bahasa Inggris, dan bahasa daerahnya bahasa Sunda, Bahasa karena saya Sunda. orang Sukabumi. Waduh. Iya. Akang Sukabumi nih Iya, berarti. dan setelah esai 3 bahasa tersebut dilanjutkan dengan wawancara program. Wawancara program. Jadi Iya, kita perorangan. menginisiasi program. Iya, jadi kita sehari sebelumnya itu diimbau untuk membuat salindia atau PowerPoint. ya PowerPoint itu sekitar 3 halaman untuk mempresentasikan kerida ataupun program yang sudah dibuatnya. Tentunya programnya berhubungan dengan kebahasaan. Betul. Oke. Setelah itu? Setelah itu dikerucutkan. Jadi memang untuk 100 besar 3 tahap yang tadi dikerucutkan menjadi 40 besar. Dari 100 besar. Ya, 40 besar berarti 20 putri dan juga 20 putra. Nah, di sini mulai peperangan. Mulai panas ya? Iya, antara sebenarnya peperangan itu pusatnya di internal sih. Oke. Iya, karena memang harus bisa membuat regulasi yang baik, regulasi diri. Kalau misalnya tidak kuat nanti ingin berhenti di tengah jalan. Iya, betul. Tapi saya bersyukur saya dan juga teman-teman saya di Duta Bahasa Jawa Barat 2024 itu bisa bertahan sampai akhir, walaupun ada yang sakit tetapi tetap bisa bertahan. Dan untuk rangkaian 40 besar itu banyak sekali ya. Ada pembekalan, ada sesi pemotretan, ada wawancara kepribadian, ada unjuk bakat. Unjuk bakat. Ya, selanjutnya ada forum grup diskusi, Discussion. ya, ataupun forum grup terpumpun untuk padanan bahasa Indonesianya. Jadi memang iya. di Duta Bahasa Jawa Barat itu harus mengutamakan bahasa Indonesia gitu. Oke. Istilah-istilah asing yang biasanya ada di ruang publik itu kemungkinan harus disisihkan dulu gitu. Jadi diutamakan bahasa Indonesia. Seperti contohnya podcast. Ya, podcast itu ada padanan katanya dalam bahasa Apa tuh? Indonesia. Siniar. Siniar. Oh, Iya. baru tahu juga. Iya, ada caption. Ya, Caption. caption itu ada bahasa Indonesianya. Apa tuh? Takarir. Takarir. Iya, Wow. technical meeting, Technical meeting. taklimat. Iya. Taklimat. Iya. Wow. Nah, ini yang di depan ada laptop. Laptop. Apa tuh, Laptop Bang? tuh Kojing. Iya. Oh, Dari komputer jinjing. jinjing. Oh iya, Iya, betul seperti betul. itu. Oke. Iya. Itu sih aku juga notice dari obrolan Kang Lutfi Iya. tadi banyak kosakata yang mungkin oh iya ini kosakata bahasa Indonesia yang Iya. betulnya gitu ya. Oke. Jadi dari FGD ya, Forum Group Discussion atau diskusi grup terpumpun. Selanjutnya ada Wani Wicara. Apa tuh? Wani Wicara itu kita nanti dikelompokkan dan nanti akan diberikan mosi ataupun tema tentang suatu topik yang tentunya berhubungan dengan bahasa dan tujuan pembangunan berkelanjutan, karena tema besar SDGs. dari, ya betul, SDGs. Jadi memang tema dari pemilihan
di tahun 2024 itu adalah tujuan pembangunan berkelanjutan ya, Berkelanjutan. kedikdayaan bahasa terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Oh iya, saya hampir lupa tidak menyebut satu tahap, Apa tuh? yaitu sebelum forum grup tadi ada psikotes. Oh, ada psikotes Iya, juga. iya, tentunya ada psikotes jadi untuk bisa melihat apa ya potensi secara kognitif dan juga aspek lainnya ya. Saya kurang mengerti untuk psikotes, tapi tentunya itu penting sekali dan memang sudah diterapkan di berbagai macam kompetisi, terutama di ajang kompetisi duta. Oke, betul. Nah, tadi sempat dengar ada unjuk bakat ya. Iya, Berarti itu disesuaikan dengan bakat masing-masing para peserta ya? iya betul. Kalau Kang Lutfi sendiri apa tuh waktu itu? Saya menampilkan pertunjukan melukis sambil menyanyi. Oh, melukis sambil Iya, menyanyi. iya, Oh, berarti jago lukis juga nih, Kang? iya, masih belajar sih. Masih belajar, oke. Ya, Menyanyi lagu daerah atau gimana? kalau saya kebetulan memang belum terlalu menguasai. Sebenarnya saya bisa untuk lagu-lagu daerah, tetapi saya biasanya ke lagu-lagu barat untuk saat Oh, itu. lagu Jadi barat. memang cari aman dulu gitu ya Iya, daripada betul. nanti salah karena kan memang agak tricky ya Iya, iya, dan agak riskan emang ya. ya agak riskan apalagi lagu daerah tuh ada cengkok gitu gitu jadi Oke. Nah, selama mengikuti proses seleksi nih, Kang, dampak apa yang benar-benar kerasa gitu setelah mengikuti berbagai rangkaian yang kayaknya panjang banget gitu? yang pertama jadi lebih disiplin ya karena memang tentunya di dalam sebuah kompetisi itu ada peraturan yang harus kita ikuti dan itu jadi sebuah pembiasaan bagi diri saya dan itu berkelanjutan sampai di kehidupan sehari-hari. Oke. Yang kedua, saya jadi lebih kuat secara mental ya, daripada sebelumnya. Jadi memang banyak tempaan-tempaan, banyak sekali masukan, saran yang tentunya membangun mentalitas saya jadi lebih kuat Kuat daripada yang lagi. sebelumnya. Yang ketiga, tentunya dari pengetahuan kebahasaan dan juga kemampuan berbahasa tentunya meningkat. Selain memang diberikan pengetahuan, pembekalan, tetapi juga lingkungan di sana mendukung. Itu sih yang penting untuk penguasaan bahasa adalah lingkungan yang mendukung untuk penguasaan bahasa. Baik itu bahasa Inggris, bahasa daerah. Ketika ingin bisa bahasa Inggris misalnya, itu tentunya perlu didukung dengan lingkungan yang Iya, betul. ya yang terbiasa untuk menggunakan bahasa Inggris. Oke, berarti di sana terfasilitasi ya, Kang, dari Iya, segi betul. pengetahuannya. Ya. Oke, nah untuk teman-teman yang lagi dengerin di rumah, kalau misalnya ada pertanyaan nih untuk Kang Lutfi, boleh disampaikan di grup WhatsApp komunitas. Iya. Terus juga untuk teman-teman yang ingin request lagu, salam-salam boleh disampaikan juga. Nah, Kang Lutfi, aku notice tadi berarti dari SMA juga daftar Iya. duta bahasa pelajar ya? Ya, itu di kelas 12 dan Kelas sebelumnya 12. sudah ikut duta-duta gitu. Duta genre? Iya, duta Iya, duta genre genre. dan duta anak juga ya. Karena memang Oke. Berarti dari SMA ya iya habis dari ya? kelas 1 itu karena gurunya merasa saya cocok di perdutaan ini, jadi memang disuruh fokus untuk ikutan duta-duta gitu. Jadi Oh, memang berarti. sudah tahu kurang lebih apa ya gambaran dari perdutaan itu seperti apa. Jadi selanjutnya jadi terbiasa. Ya, walaupun tetap ya di setiap ajangnya itu selalu ada tekanan, tetapi setidaknya sudah tahu oh alurnya kurang lebih kayak gini gitu, seperti yang sebelumnya di ajang-ajang yang sudah diikuti. Saya di kelas 1 ikutan duta genre, Iya. di kelas 2 ikutan duta anak. Tapi untuk duta anak itu tidak ada kelanjutannya karena memang terpotong oleh Pandemi pandemi. ya? Oh Iya, iya, betul. pandemi jadi memang tidak ada kelanjutan dan ditiadakan. Dan untuk di kelas 12 itu mengikuti duta bahasa pelajar. Nah, saat itu saya tidak mendapatkan apapun, Teh. Ya, Maksudnya maksudnya gimana tuh? tidak
bukan secara materi ya atau Iya, iya. pengetahuan, tapi saya tidak mendapatkan kategori ataupun juara satu 2 Mhm. 3 4 5 sampai 6 itu saya tidak dapat. Ya namanya juga masih SMA gitu, Iya, betul. mentalitas ya juga belum terbentuk untuk kompetisi, jadi saat itu langsung down. Padahal kan di Hmm. sebuah kompetisi itu bukan hanya kemenangan yang Iya, betul. dicari gitu. Tapi saat ini saya menyadari, oh kenapa saya bersedih dahulu gitu. Padahal banyak hal lain yang saya dapatkan Mhm. dari duta bahasa pelajar saat itu, seperti pengetahuan dan Iya. juga bahasa pelajar ini menjadi batu loncatan saya untuk Aha. bisa lebih baik, dan saya bersyukur sekarang saya di titik ini gitu untuk menjabat sebagai duta bahasa Jawa Barat. Walaupun saya terkadang selalu bertanya-tanya apakah saya pantas, Mhm. tetapi karena saya sudah diberikan amanah ini, maka dari itu orang-orang percaya bahwa saya bisa, dan saya tidak ingin memberikan vibrasi yang negatif gitu akan ketidakpercayaan diri saya em, untuk di Dubas ini gitu. Oke. Setelah dengar cerita Kang Lutfi tadi, kan berarti bisa dibilang sempat gagal gitu ya Kang Ya. di Dubas Pelajar. Nah, ada nggak sih Kang kegagalan-kegagalan lain yang jadi apa ya, justru jadi batu loncatan untuk mencoba hal-hal baru yang lebih tinggi lagi? Oke. Tentunya banyak sekali ya hambatan-hambatan dan juga kegagalan-kegagalan yang terjadi, Mhm. dan itu setelah duta bahasa pelajar ya Setelah. banyak ya sudah gagal di duta bahasa pelajar dan Mhm. mencoba lagi beberapa kompetisi yang kecil-kecil gitu Mhm. bahkan di jurusan, tetapi tetap saja gagal gitu. Jadi sempat ya Down gitu ya down, istilahnya. iya sempat merasa aduh capek untuk ikutan kompetisi ini, bahkan sempat untuk berganti haluan untuk tidak lagi mengikuti kompetisi Hmm. ya, karena memang capek banyak banget biaya yang Mhm. dikeluarkan gitu, dan juga waktu itu sih yang penting, waktu, tenaga, pikiran Mhm. itu banyak yang terkuras tapi belum ada hasilnya. Dan saat itu saya mencoba untuk membaca berbagai macam buku seperti filosofi teras Iya. ya, dan juga buku-buku lainnya yang dapat mendukung self empowerment ya, Mhm. pemberdayaan diri Diri, gitu betul. ya. Jadi dari situ saya terbantu untuk lebih terbuka pemikirannya dan juga lebih bisa meregulasi diri soal emosi-emosi yang keluar Mhm. dari kegagalan tersebut. Kegagalan yang pernah saya alami itu ada lomba-lomba nyanyi. Tapi kalau untuk lomba Oke. nyanyi saya masih menerima kayak ya udah saya biasa saja gitu. Tapi untuk yang memang di akademis terkadang saya merasa putus asa setelahnya Mhm. ketika tidak mendapatkan, karena memang dalam proses perlombaannya dibutuhkan tenaga dan juga pikiran yang ekstra Iya, gitu. effortnya juga lebih gitu ya? Iya, tapi ternyata memang dari kegagalan tersebut menjadi manifestasi ya, Mhm. terkumpul usaha-usaha tersebut. Jadi memang untuk di luar sana yang saat ini sedang di fase sering gagal, Mhm. teruskan saja mau gagal berapa kali, karena kita tidak tahu rezeki kita di mana, dan itu tentunya akan menjadi energi yang berbalik nantinya. Karena ada teori yang law Apa? of attraction Oh ya, iya. yang hukum tarik menarik, itu saya mempercayainya, dan juga saya mempercayai yang butterfly effect gitu Mhm. ya, ataupun efek kupu-kupu ketika kita melakukan hal kecil walaupun misalnya belum berdampak dan Iya. belum mendapatkan hasil, tapi tentunya akan berbalik ya, masih berikatan dengan Mhm. law Law of of attraction atau attraction. hukum tarik menarik. Dan ya kalau misalnya kegagalan disebutin semua banyak sih ya, Mhm. tapi saya sebutin satu lagi. Oke, boleh deh.
mahasiswa berprestasi di Oh, ajang fakultas. oke. Itu saya gagal juga sih untuk bisa mendapatkan skor tertinggi. Mhm. Tetapi saya berkesempatan untuk mengikuti Mapres di tingkat fakultas karena memang saya mendapatkan posisi kedua di jurusan saya Di prodi sebagai ya? ya di Mhm. prodi di jurusan pendidikan masyarakat sebagai mahasiswa berprestasi kedua Kedua, ya. betul. Tetapi masih berkesempatan untuk lanjut di Mhm. tingkat fakultas ya. Oke. Maksudnya banyak sekali sih untuk kegagalan bukan hanya dalam kompetisi tapi dalam perjalanan karir, Mhm. akademis seperti nilai tentunya ada Oke. naik turun dan itu tentunya menjadi apa ya eh, Apa? gebrakan Mhm. gebrakan buat diri saya untuk bisa mempertahankan dan walaupun itu agak sulit ya Mhm. tetapi dengan kegagalan-kegagalan tersebut tentunya ini bisa membuat kita jadi lebih matang Iya gitu. betul, setuju sih. Terus kalau nangkep dari cerita Kang Lutfi tadi kan daftarnya mepet nih Kang. Iya, Kalau misalnya kita nggak nerobos, kalau misalnya kita nggak coba, kalau misalnya Kang Lutfi nggak submit aja, kita mungkin Kang Lutfi nggak akan ada di posisi sekarang gitu ya. iya, Jadi kalau misalnya teman-teman lagi coba sesuatu, lagi coba banyak hal dan mungkin belum rezekinya atau masih ada di fase gagal, iya, dicoba terus aja gitu ya, Kang. iya. Oke. Saya juga sebenarnya apa ya masih agak sedikit deg-degan gitu untuk Ya. bisa tampil secara publik gitu. Mhm. Apalagi memang kita harus menunjukkan kemampuan bicara publik. Saya merasa saya butuh banyak sekali polesan dan juga pelatihan soal bicara publik. Tetapi eh, dengan keinginan saya untuk belajar terus Mhm. belajar, ternyata saya bisa gitu untuk Mhm. mendapat kesempatan ini Kesempatan ya. iya betul. Mm. Karena aku pernah denger juga nih Kang, banyak orang yang bilang yang menang tuh belum tentu selalu yang terbaik, tapi yang menang tuh biasanya dia yang mau belajar terus-menerus. Iya, Aku pernah dengar ya kalimat betul kayak betul. gitu. Iya, Yang mungkin bisa jadi motivasi kita semua dalam mencoba berbagai hal yang kita cita-citakan. Nah, terakhir nih Kang Lutfi, kalau misalnya ketika kita ingin ikut kegiatan ABCD itu kan pasti ada insecurity ya di iya. dalam diri kita. Terus kayak merasa kayaknya nggak pantas deh ikut ajang ABCD. Nah kalau dari Kang Lutfi sendiri nih gimana cara Kang Lutfi buat apa ya? Buat lebih membangun rasa percaya dirinya gitu. Oke, soal kepercayaan diri itu sebenarnya saya juga masih belajar, Mhm. tapi saya ingin berbagi sedikit hal yang kemungkinan bisa membantu dalam meningkatkan kepercayaan diri. Kalau saya pribadi saat itu saya lebih banyak membaca saja Lebih buku-buku banyak yang membaca. memang bisa meningkatkan pengetahuan ataupun untuk self empowerment tadi Betul. seperti Atomic Habit, Mhm. Filosofi Teras itu saya baca dan tentunya saya coba implementasikan dan ini bisa menjadi dasar kita untuk meningkatkan rasa percaya diri. Untuk yang kedua, mencari dukungan ya. Seperti apa tuh Kang? Seperti meminta doa lewat WhatsApp kepada Mhm. sanak saudara, Mhm. kepada orang tua, ataupun kepada teman-teman yang memang sekiranya bisa mendukung. Betul. Ya, kayak Assalamualaikum, halo, mau minta doanya ya, Doanya. ataupun mau minta dukungannya gitu. Selain itu, kan itu lebih jatuhnya validasi dari orang ya, Betul. dan itu tidak selalu tersedia gitu. Ada juga beberapa orang yang memiliki kondisi memang tidak ada dukungan dari eksternal yang Mhm. banyak, maksudnya temannya terbatas, mungkin keluarganya juga tidak bisa mendukung secara Betul. maksimal. Saya juga menyiapkan alternatif satu Iya, apa tuh? lagi, yaitu dengan mendengarkan rekaman afirmasi positif. Itu tersedia di Oke. YouTube. Ya kayak Iya. misalnya kamu hebat, kamu Mhm. bisa menjalankan ini semua Mhm. gitu. Itu ada, boleh dicari aja di YouTube.
rekaman afirmasi positif, dan itu bisa didengarkan sebelum beraktivitas ataupun sebelum berkompetisi ya. Dan yang terakhir tentunya selalu berdoa. Betul. Ya, berdoa untuk ditingkatkan kepercayaan dirinya. Saya pun saat itu merasa saya tidak mampu untuk berkompetisi di sini. Secara saya memang harus selalu belajar, terutama dalam berbicara. Saya terkadang bertanya-tanya, kenapa saya mengikuti ajang ini, padahal saya masih harus sangat belajar soal berbicara. Tetapi saat saya mengimplementasikan 4 hal yang tadi sudah disebutkan, ternyata itu memberikan pengaruh yang signifikan. Tiba-tiba saya bisa jadi percaya diri saat itu. Oke. Ya, daripada saat ini. Saat ini saya belum bisa meregulasi diri karena memang ya beberapa hal jadi belum maksimal. Nih, ini contohnya belum terlalu lancar berbicara. Tapi mohon doanya gitu untuk saya agar bisa membenahi bicara publik, karena memang kedepannya juga saya akan berkompetisi di nasional dan tentunya perlu kemampuan yang mumpuni dalam segi berbicara. Semoga saya bisa ya Amin. Berarti meningkatkan buka kemampuan bahasa tersebut. nasional ya? Iya, untuk nanti di nasional tuh gimana? Berarti kalau misalnya Akang berarti lagi mempersiapkan untuk ke Dubes nasional ya? Iya, betul. Itu sekitar ya beberapa bulan ke depan, ya sebentar oke. lagi, dan banyak sekali yang harus disiapkan terutama dalam wicara publik gitu. Dan saya pun ada rencana untuk mengikuti kelas wicara publik gitu. Sebenarnya selalu ada gitu di pikiran untuk apa yang ingin dibicarakan, tetapi tidak semudah itu untuk Iya, betul. menuangkannya dalam ucapan. Betul, betul, betul. Oke, itu mungkin tips-tips dari Kang Lutfi yang aku highlight itu sih. Kayaknya aku mau coba yang dengerin afirmasi positif Iya, dari afirmasi positif. YouTube ya, Kang Lutfi. Iya, karena Karena oke, Akang silakan. dulu. Oh, ya karena memang terkadang tidak semua orang itu selalu ada untuk kita, betul. dan kita bisa melakukan dan juga bisa mendapatkan afirmasi-afirmasi positif itu melalui rekaman yang sudah ada di media seperti di YouTube, karena kita tidak selalu bisa mengandalkan orang lain Iya. gitu ya. Kembali lagi kepada diri kita untuk apa ya, melakukan kontrol tersebut. Seperti itu. Gimana Teh? Oh iya, iya betul sih, karena yang aku tahu dari apa ya, hal-hal yang masuk ke diri kita tuh ternyata bisa berdampak lebih juga gitu. Apalagi kalau misalnya kita dapat afirmasi positif dari lingkungan, Iya. itu energinya tuh Iya, kebawa betul. gitu sampai kita ngelakuin aktivitas apapun itu bakal lebih semangat sih jatuhnya. Iya, ucapan kita itu mengandung energi. Iya, Ucapan yang betul. positif ya mengandung energi positif. Ketika misalnya kita mengucapkan sesuatu yang negatif terhadap diri kita, tentunya itu akan menjadi Iya, sugesti, betul. dan tentunya akan memberikan energi negatif juga ke tubuh kita. Jadi makin banyak gitu energi Iya. negatifnya. Oke, terakhir nih dari Kang Lutfi ada nggak pesan atau motivasi secara singkat nih untuk para teman-teman yang lagi dengerin di rumah yang mungkin mau daftar ajang duta bahasa atau duta-duta lain tapi masih maju mundur istilahnya. Yang pasti coba dulu, gitu sih. Coba dulu daripada tidak sama sekali. Ya, Coba iya. dulu daripada tidak sama sekali. Iya, Oke. walaupun saat mencoba gagal tidak apa-apa, coba lagi saja gitu. Dan saat misalnya capek setelah berkali-kali gagal, boleh ambil waktu untuk istirahat terlebih dahulu. Itu tergantung sama preferensi masing-masing ya untuk waktu istirahatnya, karena setiap orang berbeda. Jadi setelah istirahat boleh sambil belajar lagi, terus mencari lagi soal informasi-informasi lomba. Bukan hanya duta saja ya. Iya betul. Iya, Salah satunya duta gitu ya. ya salah satunya duta.
Oke, makasih banyak Kang Lutfi Iya, atas ceritanya yang luar biasa, atas apa ya, tips dan trik dari Kang mhm, Lutfi untuk ikut berbagai kegiatan khususnya duta gitu ya. Semoga teman-teman di rumah jadi termotivasi dan bukan hanya termotivasi harapannya, tapi bisa langsung taking action. iya, Karena kalau termotivasi terus tapi nggak ngapa-ngapain itu nggak bisa. betul Nah, sekali. buat teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan Sopi. Jangan lupa dengarkan program Sopi seputar obrolan para inspiratif setiap hari Jumat jam 14.00 di Radio UPI. Sampai jumpa. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Oh, menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Oh, menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Selamanya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Mata pernah melihat, telinga pernah mendengar, badan pernah merasa, terekam jelas, seakan terjadi baru saja. Siapakah yang salah? Siapa
merasa salah karena ada yang belum selesai. Oh, oh, oh. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Tak semua akan paham, dan tak semua katakan maaf, semua harus terjadi. Kini kau tak sendiri lagi. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi Keep yourself up to date. with only one click. Radio UPI bisa didengerin di www.radioupi.casper.fm. Jangan lupa subscribe ya. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi Keep yourself up to date. with only one click. Radio UPI bisa didengerin di www.radioupi.casper.fm. Jangan lupa subscribe ya. Radio